Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, kami dari kelompok C2, mata kuliah Machine Learning. Dengan saya sendiri, saya Irfan Nur Iqbal dengan NRP 15-3142. Saya Muhammad Yusuf Islam, NRP 15 2023 156. Saya M. Hanif Fahmi dengan NRP 15-2023-056. Saya Diki Firmansyah dengan NRP 15-2023-068. Saya Muhammad Ilham Fauzan dengan NRP 15 2003-209. Oke, pada video kali ini kami ingin menjelaskan tugas besar untuk mata kuliah Machine Learning. Dengan itu kami mengambil tema atau judul analisis perbandingan performa algoritma machine learning pada berbagai dataset klasifikasi. Nah, kami juga mengambil atau menggunakan metode klasifikasi. Dengan itu juga kami menggunakan dataset sekunder dari kedua semua. Nah, saya sendiri menggunakan algoritma KNN dan untuk dataset iris. Saya sendiri menggunakan algoritma random forest dengan datasetnya itu rekomendasi tanaman. Saya sendiri Hanif menggunakan algoritma decision tree dengan datasetnya itu mushroom atau jamur. Saya Diki, untuk metodenya saya menggunakan SPM dan datasetnya saya menggunakan dataset Wheated. Kalau saya menggunakan dataset Quotaskopi dengan metode logistik regresi. Nah, oke, langsung aja. Kami ingin menjelaskan yang pertama dengan video saya. Oke, di sini saya mau menjelaskan terkait modal saya, yaitu saya menggunakan model KNN. Nah, KNN juga memiliki arti menggunakan algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, KNN ini tersendiri juga bekerja mencari tetangga yang terdekat dari suatu data baru berdasarkan jarak terhadap data-data yang sudah memiliki kelasnya. Untuk diagram struktur KNN itu yang pertama dataset training dulu pastinya. Di sini saya menggunakan KNN iris dataset saya, dan list prosesnya juga punya saya, yaitu ada drop column ID, speed data, dan normalisasi data. Nah, ketika sudah dataset training, maka akan lalu melakukan simpan data ke data label kelas, dan setelah itu ada hitung jarak, dan ketika udah menghitung, pilih tetangga terdekat, lalu voting mayoritas dan hasil prediksinya. Nah, oke, langsung aja. Di sini saya memiliki project ini. Nah, di sini juga saya menggunakan dataset iris, dan untuk kemarin juga udah saya lakukan. Nah, langsung aja. Seperti biasa ini untuk awal aja di import library menggunakan load dataset. Nah, ini untuk datasetnya juga memiliki jumlah baris 150, jumlah kolom 6, dan 5 dataset teratas. Nah, ini saya mengambil 5 dataset teratas. Lalu terkait informasi datasetnya, di sini ada informasi tipe dan nilai non-null, maka akan menghasilkan tipe datanya sebagai berikut: data, kolom, non-null, count, dan tata IP-nya. Nah, di sini ngambil variabel nama, ID, sebagai variabel berikut. Nah, ketika udah melakukan serial, maka akan dengan deskripsi statistiknya. Nah, ini untuk deskripsi statistiknya. Lalu ini untuk processing datanya. Maka cek nilai kosong tiap nilai kolom dan data setelah processing ringan, lalu fitur yang digunakan, dan target prediksi atau spesies. Nah, untuk hasilnya sebagai berikut. Hasilnya kolom. Dan ini visualisasi data. Ini untuk visualisasi data yang ngambil variabel sebagai berikut. Nah, maka akan menghasilkan perbandingan distribusi kelas spesies dan perbandingan total dan plus spesiesnya. Ini untuk area sentosa, ini area special color, dan ini PGNiK. Memiliki 3 sebagai berikut. Nah, ini untuk fitur-fitur utama spesiesnya sebagai berikut. Nah, ini memiliki dengan data atau karakter
karakteristik tertentu, ada yang di posisi 2, 6, dan sebagainya. Lalu ini speed data dan training testingnya. Ini ukuran data training testingnya mengambil distribusi target pada training dan distribusi target pada testingnya juga. Lalu normalisasikan data menggunakan stakeholder. Nah, ketika sudah semuanya, maka akan mengeringkas statistik setelah normalisasi pada data training. Setelah itu akan menghasilkan count, min, send, min, dan 25, 50%, 75, dan max-nya. Nah, inilah setelah semuanya terpenuhi, maka mencari nilai K yang terbaik. Nah, itu untuk fungsi KNN. Nah, ini mencari nilai K terbaik, ngambil speed 5, lalu 60% yang pas 42. Nah, maka hasil pencariannya akurasi 95 dan saya akurasinya 0,3. Nilai K terbaik adalah 3. Nah, dengan silang 0967 yang ini. Lalu visualisasikan nilai akurasinya yang ini, yang 3 ini. Tentang ARD lonjak yang sangat bagus. Ini grafik di atas performa model untuk setiap nilai K. Nah, grafik di atas menunjukkan performa model untuk setiap nilai K. Pemilihan K terbaik ada berdasarkan rata-rata akurasi validasi silang. Nah, ketika sudah, model berhasil dilatih dan parameternya n-equal 3. Lalu untuk prediksi data testingnya juga, ini untuk CNN model prediksi dan acquisition dan prediksi. 5 hasil prediksi pertama, jumlah data set yang diprediksinya. Ambil data frame yang barusan, variabelnya hasil prediksi. Nah, ini untuk evaluasi modelnya. Hasil evaluasi model data testing akurasinya 0,93. Instingnya dalam 9,3, semakin mendekati 0, 1,0 semakin performa model memprediksi kelas data testing. Nah, ini sebagai confidence matrix. Lalu ini untuk klasifikasi reportnya bahwa menggunakan KNN dengan model KNN dengan dataset iris maka akan menghasilkan 94 untuk akurasinya. Akurasinya 93 dan ini untuk validasi hasil prediksinya. Jumlah prediksinya dari data 23 TLK tingkat keseluruhannya 0,93. Nah, ini untuk kesimpulannya. Data iris berhasil diproses dengan baik untuk klasifikasi menggunakan KNN. Nilai terbaik adalah berdasarkan silang adalah 3 yang udah tadi ada gambar yang silang 3 itu. Nah, model mencari akurasi testing sebesar 9,3. Nah, ini juga saya sudah mencoba untuk data testing data barunya. Nah, ini untuk mencoba data barunya sebagai berikut. Lalu data baru yang akan diprediksi, ngambil variabel data baru. Nah, ini untuk prediksi data barunya, maka untuk hasil prediksinya akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, testing prediksi dengan data baru. Nah, hasil prediksi untuk data baru, sampel 1 irisan Sentosa, irisan 2 klinika, irisan 3 klinika, irisan 4 sampel 4 irisan klinika dengan confident 100%. Nah, ini untuk interaktif inputnya, prediksi dengan input user. Ketika yang mau data masuk dilakuin, maka ketika sudah semuanya terpenuhi, maka meng-save model KNN dan model KNN berhasil disimpan sebagai berikut. Nah, jadi kesimpulannya ketika data baru juga udah sesuai memprediksi confidence-nya dan untuk hasil akurasi yang menggunakan model saya, dataset iris saya itu sekitar dan hasilnya 93%. Nah, untuk dataset Hanif ini dengan KNN Mushroom ini menggunakan model saya dan list prosesinya punya teman saya yaitu sebagai berikut. Check missing value isi dengan metode setiap fitur jadi fitur akan bertambah. Nah, ini sebagai berikut. Nah, kita lihat untuk akurasi ketika yang Hanif. Nah, ini kelamin akurasi menggunakan data Hanif ini menurut saya yang paling terbaik hampir 100%. Tuh, sampai 9,977 itu hasil terbaik karena dataset Hanif yang pertama banyak KNN juga fungsinya itu akan tetapi banyak bukan hal yang utama akan tetapi lihat juga dari struktur
data, dan total yang lainnya, entah itu dari kelas dan apapun itu. Itu sangat mempengaruhi. Dengan akurasinya 9964. Lalu untuk Diki menggunakan list processing-nya, cek missing value, deteksi dan hapus outlier, label encoding, speed data, dan sign holder dengan model yang KNN-nya saya. Maka akan menghasilkan akurasi 92. Masih untuk nomor sekarang yang terbaik tuh Hanif, kedua saya, dan ketiga Diki. Untuk datasetnya berupa seed. Nah, yang keempat ada dataset Yusuf, ada crop dengan klasifikasi dengan list processing-nya, cek missing value, duplikat, dan outlier. Maka akan mendapatkan hasil akurasi yang sangat kita bisa lihat. Nah, Akusium 96 ini melebihi dataset punya saya sendiri 96, akan tetapi untuk saat ini dataset Hanif masih rentan yang paling tinggi. Nah, ini yang terakhir ada Ilham Coffee dengan list processing-nya jadi Ilham missing value duplikat fitur ubah menjadi biner. Nah, ini untuk untuk ketika KNN dan menggunakan list processing Ojan. Nah, maka akan menghasilkan sebagai berikut dengan akurasi 94. Nah, ini grafik di atas menunjukkan permohonan untuk setiap mereka. Nah, kita lihat kesimpulannya. Ini juga sudah dibuat prediksi data baru dengan sebagai berikut dan kopiannya juga sama. Nah, kesimpulannya ketika saya mencoba model yang saya memakai itu KNN dengan list processing sebagai berikut, dan masing-masing dataset teman saya ini ada seed, coffee, dan dataset termasuk saya sendiri. Itu yang paling cocok tuh dataset Hanif. Kenapa? Bisa dilihat bahwa Hanif tuh memiliki dengan akurasi yang barusan saya sebut, yaitu 997, mendekati sempurna, karena dataset Hanif juga memiliki variabel yang struktur, lalu data yang struktur dari kelas yang struktur banyak, dan banyak bukan hal fungsi utama. Oke, sekian. Baiklah, untuk saya, Muhammad Yusuf Islam, saya menggunakan metode random forest dengan metode yang klasifikasi. Dan dataset yang saya gunakan adalah dataset Kaggle, sekunder, itu tentang crop recommendation, itu rekomendasi tanaman. Nah, terbelakang dulu, pertanian modern ini semakin memanfaatkan teknologi untuk membantu penani menentukan jenis tanaman yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan dan karakteristik tanah. Pilihan tanaman yang tidak sesuai dapat menyebabkan rendahnya produktivitas dan pemborosan sumber daya. ML ini dapat digunakan untuk membangun sistem rekomendasi berdasarkan data lingkungan dan kondisi nutrisi tanah. Dengan manfaat data historis, model dapat mempelajari pola hubungan antara tanah dan tanaman yang cocok. Nah, pada saya menggunakan algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi jenis tanaman berdasarkan parameter yang ada, yaitu ada nitrogen, P fosfor, kalium K, temperatur, kelembapan, ada pH-nya, lalu ada rainfall-nya atau curah hujan. Selain itu, ya, saya juga melakukan eksperimen dengan berbagai dataset teman saya. Ada 3 dataset, saya lakukan eksperimen dengan algoritma saya random forest, tapi dengan preprocessing yang berbeda. Setiap ini beda preprocessingnya, cuman algoritmanya sama, itu random forest. Nah, tujuan ini untuk menunjukkan proses rekomendasi tanaman secara otomatis, menunjukkan efektivitas algoritma random forest pada bidang pertanian, lalu menjadi referensi penggunaan random forest. Nah, random forest itu apa? Random forest adalah algoritma ensemble learning yang menggabungkan banyak decision tree. Jadi decision tree itu digabung-gabung, banyak decision tree digabung untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi resiko overfitting. Pada proses klasifikasi,
Setiap pohon keputusan itu akan menghasilkan prediksi, kemudian hasil akhir ditentukan berdasarkan voting mayoritasnya. Prinsip kerja random forest ini pertama dia membuat banyak pohon keputusan secara acak. Setiap pohon itu menggunakan subset yang data yang berbeda. Setiap pohon itu akan menghasilkan prediksi masing-masing. Lalu hasil akhir itu akan ditentukan melalui voting mayoritas. Untuk keunggulan random forest, dia itu mampu menangani hubungan nonlinear terhadap data noise dan outlier, mengurangi resiko overfitting, cocok untuk multi-class classification, dan tidak memerlukan normalisasi data karena random forest ini lumayan kuat ya terhadap outlier dan memiliki akurasi yang lumayan tinggi. Nah, untuk langsung saja ke kode yang saya bikin. Nah, pertama itu kita import dulu library-nya, joblib, numpy, pandas, dashboard, Explorer model selection, menggunakan grid search, lalu menggunakan random forest classifier. Lalu pertama kita load datasetnya dulu, dataset saya crop recommendation, load datasetnya. Nah ini isinya fitur-fiturnya, dan kelasnya ada 22 kelas. Nah, ini dia inspeksi data dan deskripsinya, shape, columns, type-nya, jumlah kelas, dan nama kelasnya. Ini tipe-tipe setiap fiturnya, integer, float, ada labelnya, objek, label atau kelasnya ada 22, ada berbagai macam tanaman, 22. Lalu nah ini untuk distribusi data per labelnya, kita per label itu ada berapa data. Setelah di run, distribusi data itu merata ya, data set memang merata dengan 100 data per labelnya, jadi 2200 data total, 2200. Nah ini sama jadi grafiknya 100 karena setiap kelas itu 100 data semua. Lalu pertama processing kita lakukan check missing values dan duplicate. Telah dijalankan, duplicate is null, duplicated. Setelah dijalankan tidak ada missing values-nya di per kolomnya untuk per fitur. Lalu kita cek jumlah outlier-nya. Jumlah outlier kita cek. Misalkan IQR 1,5. Nah, bisa kita lihat setelah dijalankan jumlah outlier-nya. Di fitur ada 200, P138, temperatur 86, pH 87, humidity 30. Nah, terbaris dengan 432 lah totalnya. Ini saya outlier yang ini saya putuskan tidak dihapus karena random forest itu cukup robust dan cukup kuat ya terhadap nilai ekstrim pada fitur numerik. Nggak dihapus juga karena ini kan data asli, data tanaman ya, jadi alam gitu ya, jadi lebih baik dibiarin aja gitu. Nah, ini untuk tabelnya, ketika yang paling banyak 200-an, humidity yang paling dikit, bisa cek ringkasnya. Rata ini 50, setiap fiturnya 53, 58, standar deviasinya minimal nilainya 25% nilai, 70% dan max ya. Nah, untuk visualisasi distribusi fiturnya, setiap fitur kita visualisasikan history plot ini ya. Lalu kita box plot juga, visualisasi menggunakan box plot. Rainfall banyak. Lalu kita pisahkan fitur dan targetnya. Lalu kita split data trend dan test. Trendnya itu segini, testnya segini. Kita bikin modelnya, itu random forest, baseline-nya random forest classifier, dan understand 42. Lalu kita lakukan pelatihan dengan baseline model dulu.
Setelah dilatih, kita evaluasi baseline-nya dengan kita perlihatkan akurasi, precision recall-nya. Nah, ada configuration matrix-nya juga untuk baseline matrix ya. Nah, setelah di train, akurasinya itu lumayan tinggi, 99% dengan precision recall F1 score-nya setiap label itu lumayan tinggi juga, 0,9 rata-ratanya. Jadi akurasinya 100 confusion matrix-nya. Nah, confusion matrix baseline-nya lumayan, ada berapa, ini satu yang baseline. Nah, selanjutnya kita saya lakukan percobaan ke beberapa parameter juga untuk menemukan performa terbaik dengan konfigurasi sebagai berikut, beda-beda. Ada max depth, ada minimal sampelnya, minimal sample lift, max feature-nya menggunakan apa, kriteriannya, dan step-nya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 parameter. Kalau kita train lagi, nah hasilnya itu nggak jauh beda, yang A, C, D. Nah, yang B sama E ini agak ada nurun dikit untuk akurasinya. Tapi sama-sama tinggi juga, cuman yang paling tinggi itu yang A. Yang A, C, sama D. Lalu kita lakukan hyperparameter tuning juga menggunakan grid search. Ini parameternya, estimatornya 100, 300. Max depth-nya dan minimal sampelnya. Kita menggunakan Gini dan entropi. Menggunakan grid search, CV, menggunakan estimatornya random forest. Dengan scoringnya itu akurasi. Nah, setelah dijalankan, base parameter itu creation-nya gini, max depth-nya 10, max filter menggunakan SKRT, minimal sample lift-nya 1, minimal sample split-nya 5, dan estimatornya 100. Dengan hasil yang dapatkan itu akurasinya 99%, 6, 62, dan segala macam. Lalu kita bandingkan juga semua model dan kita pilih model yang terbaik. Nah, kita evaluate. Nah, setelah kita dijalankan, ini hasil parameter tadi. Dan yang paling bagus tuh tetap A. Tetap A yang paling bagus ya. A, C, grid search sama juga sih sebenarnya, sama D. Yang beda tuh cuman B sama E yang kurang. Lalu ini evaluasi model terbaiknya, base matrix. Ini matrix terbaiknya, yang A ya, biasanya yang A. Dengan akurasi 0,99. Precision makro segini. Makronya dengan classification record-nya ini lumayan tinggi juga dan akurasi 100. Ini kalau konfirmasi confusion matrix-nya yang base modelnya ini ada satu ya, cuma satu. Kita mencek fitur importance-nya itu fitur itu seberapa berpengaruh terhadap hasilnya. Kita telah jalankan. Yang paling tinggi itu di rainfall atau curah hujan. Jadi curah hujan ini paling berpengaruh terhadap rekomendasi tanamannya. Nah, ini visualisasinya ya, rainfall paling tinggi 0,2231. Kita ini untuk prediksinya, cara prediksinya. Lalu ini fitur inputnya, kita masukkan input, tadi run, hasilnya juga rise. Lalu kita setelah itu kita simpan modelnya. Modelnya jadi ini PKL, Configuration Model PKL, RFI berarti ya. Nah, lalu saya bikin juga ringkasan akhirnya, itu base parameternya itu creation-nya menggunakan gini, max depth 10, max filter SKRT, lift 1, max minus sample split 5, dan base CV akurasi itu 0,99, max grid CV, tes akurasinya 99% juga, akul 99%, F1 99% semua sih, lumayan tinggi.
Dan lalu modelnya disimpan jadi ini. Nah, selanjutnya saya juga membuat aplikasinya menggunakan model saya, menggunakan 5 model teman saya juga sebenarnya. Nah, kita coba yang saya, yang ini random forest, kita coba masukin yang ini. Nah, yang ini rice 7540. Baik, selanjutnya saya akan mencoba perbandingan yang input manual terhadap model saya, crop recommendation yang input manual dengan nilai seperti ini. Kita jadikan hasil rice dibandingkan dengan web yang telah dibuat. Itu isinya 5 model kami digabungin di web sesuai dataset masing-masing. Modelnya ada ini. Nah, kita coba yang model saya dengan nilai ini tadi. Nih. 5, 40, 45, 24,5, 78, 6,8, dan ini 230. Sediran prediksinya dan hasilnya rice dengan probabilitas 94% dan sama dengan ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang saya perbandingan model saya algoritma saya random forest terhadap 4 dataset yang berbeda dataset teman saya, yaitu iris, mushroom, dan seeds. Dan bandingan ini saya juga menggunakan preprocessing-nya berbeda-beda setiap jenis dataset teman saya. Mau kita konfigurasi dataset dulu, empat-empatnya. Kita evaluasi datasetnya, preprocessing-nya menggunakan min-max, standard scalar, encoder. Ini kita buat dataset spesifik dengan preprocessing sekalian. Yang info ini yang iris. Preprocessing yang dilakukan adalah drop ID, split data, normalisasi data. Ini dia kita kodenya. Lalu yang mushroom menggunakan preprocessing-nya itu fill missing value, one hot encode. Lalu yang coffee atau ojan menggunakan missing value, duplicate, dan mengubah fitur menjadi binar. Lalu yang seeds menggunakan missing value, duplicate, deteksi dan hapus outlier, lalu label encoding, split data, dan standar scalar. Nah, ini outlier, GIQR, target, sudah diubah jadi binar tadi. Nah, ini sekalian training juga, semua datasetnya di training menggunakan preprocessing berbeda, cuman algoritmanya sama yang saya random forest. Nah, setelah di run kelihatanlah hasilnya. Coffee modified ada shape-nya 1319, 7646 dengan kelasnya ada 8, akurasi itu 98% dengan precision makro yang 24%, recall 25, dan F1 yang 24%. Dan Ojen ini menggunakan preprocessing-nya missing value, cek duplicate, fitur jadiin binar. Lalu ada dataset iris dengan shape 150, kelasnya ada 3 dengan akurasi sempurna 100% dengan precision recall dan F1 juga sempurna. Sama juga dengan mushroom, variabel 124, isinya kelasnya ada 2, akurasinya sempurna juga 100. Lalu ada seeds ini 3 kelas dan akurasinya agak kurang 24%. Precision recall makronya juga F1-nya juga 84%, lumayan rendah. Nah, jadi kita bandingkan. Untuk yang terbaik itu untuk algoritma saya menggunakan dataset terbaik untuk algoritma saya. Eksperimennya itu pertama ada iris dan mushroom. Itu sama dengan akurasi, precision recall makro dan F1 makro yang sama itu 100%. Lalu ketiga ada coffee
dengan akurasi 58%, cuman precision yang rendah, seeds-nya 194, shape-nya, dan akurasi itu 84%. Nah, kalau kita bandingkan yang best datasetnya kita pakai Mushroom 8100, lumayan banyak juga Mushroom, dan sempurna ya, kelas ada 2, akurasi precisionnya 100 semua. Lalu missing value-nya, processing-nya mengecek missing value, ada one hot juga. Nah, ini kita menampilkan di CSV ya, sama yang tadi juga kita tampilin di CSV ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, untuk algoritma saya ini random forest ini dataset terbaiknya itu ada di dataset Iris dan Mushroom. Nah, kenapa bagus? Kenapa bagus? Iris dan Mushroom itu dia hanya 2 kelas, dikit kelasnya, dan yang bikin tuh pemisahannya jadi lebih mudah dibandingin multi kelas yang banyak label. Lalu fiturnya itu cenderung dikodekan yang cenderung memberikan pemisahan yang jelas antar kelas, sehingga random forest-nya bisa mempelajari aturan dengan sempurna. Lalu dataset yang lumayan besar, yang Mushroom ya 8.000-an, sehingga modal itu mendapatkan banyak bukti statistik yang kuat untuk dipelajari. Lalu untuk Iris ini dia dengan klaster yang sejajar terpisah dengan numeriknya, fitur-fitur numeriknya yang sudah informatif. Jadi udah informatif lah untuk membedakan spesies, sehingga model mudah mencapai performa yang tinggi. Dataset Irisnya lumayan bagus, walaupun kecil ya sampelnya 150-an. Nah, kenapa Coffee dan Seed ini? Nah, Coffee ini lumayan tinggi, cuman kurang tinggi. Akurasinya tinggi, cuman makro F1-nya rendah yang 20%-an. Nah, ini menunjukkan masalah distribusi labelnya atau dimensi fitur yang sangat besar. Setelah one hot tadi, proses yang dilakukan juga membuat representasi yang dapat dimunculkan akurasi tinggi pada kelas mayoritas, namun buruk pada kelas minornya. Mengatasi ini, rekomendasinya kita harus menggunakan teknik penanganan ketidakseimbangan, oversampling, dan mengurangi dimensinya, atau modelnya yang kurang cocok lah. Tapi lumayan tinggi sih kalau random forest 98%. Nah, yang seed ini akurasi 84%. Kenapa rendah? Nah, seed ini dataset ini mungkin memerlukan fitur engineering tambahan atau model lain untuk mencapai performa tinggi. Mungkin karena kan random forest ini kurang cocok di dataset seed ini. Dan juga preprocessing yang digunakan kurang cocok juga. Dataset seeds ini bentuknya seperti ini. Seeds. Nah, jadi untuk algoritma random forest, dataset yang terbaik, dataset lain selain dataset saya crop, yaitu dataset Mushroom, itu dengan akurasi 100% semua. Untuk kesimpulannya, hasil yang saya lakukan, algoritma random forest ini berhasil memberikan performa yang baik pada dataset rekomendasi tanaman itu saya dengan akurasi yang besar 99%. Hasil ini menunjukkan bahwa fitur-fitur yang digunakan memiliki kemampuan diskriminasi yang tinggi untuk membedakan 22 jenis tanaman tadi. Lalu eksperimennya juga penting, karena kita harus melakukan eksperimen menggunakan konfigurasi yang berbeda, kita harus mencari yang terbaik. Mungkin itu juga yang mempengaruhi seeds tadi kurang. Juga teknik processing yang digunakan juga harus tepat untuk mendapatkan hasil maksimal. Ya, balik tadi yang seeds tadi mungkin processing yang teman saya lakukan kurang, maka hasilnya juga kurang bagus, 80%-an. Pada coba dataset lain juga menghasilkan performa bagus random forest-nya, Iris dan Mushroom dengan 100%. Nah, random forest ini keseluruhannya terbukti sebagai algoritma yang efektif, tahan terhadap outlier seperti dataset saya tadi yang banyak outlier-nya, juga mudah diterapkan serta mampu menghasilkan performa yang tinggi.
pada berbagai jenis masalah klasifikasi. Ini saja untuk penjelasan algoritma yang saya gunakan dan eksperimen terhadap dataset lain. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan algoritma machine learning dengan menggunakan metode SPM, dan untuk datasetnya itu Wheatsheet. Jadi dataset saya itu untuk memeriksa biji gandum pada tiap kelas. Jadi pertama, SPM itu apa? SPM adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tapi SPM itu lebih sering digunakan untuk klasifikasi. Jadi tujuan dari SPM itu buat mencari hyperlink atau garis tengah, garis pemisah yang terbaik yang dapat memisahkan memisahkan data dari kelas yang berbeda dengan jarak terbesar. Jadi konsep dasarnya itu seperti ada dua data, yaitu kelas A dan kelas B. Jadi fungsi SVM dari tersebut ini buat mencari garis pemisah yang bukan sekadar memisahkan kedua kelas tersebut, tetapi juga memiliki jarak terbesar terhadap titik data terdekat dari masing-masing data. Jadi antara data kelas A dan data kelas B, di tengah-tengah itu terdapat hyperlink. Jadi garis tengah itu disebut hyperlink. Langsung kita lanjut ke codingan yang saya buat. Jadi pertama di sini saya mau menggunakan library pandas dan NumPy. Untuk pertama di sini saya memasukkan dataset saya, itu sheet dataset. Maka nanti dari sini bukan untuk menampilkan dataset ini, di sini menampilkan ukuran datanya, kolom, tipe data, dan statistik deskripsi dari dataset saya. Dan di sini ukuran data dari dataset saya ini ada 199, dan untuk kolomnya itu ada area, perimeter, kompak, kernel length, kernel width, dan lainnya. Seperti ini. Lalu setelah itu kita cek missing value-nya seperti ini. Jadi pada dataset saya itu missing value-nya 0 atau tidak ditemukan missing value-nya. Lalu selanjutnya sini ada memisah fitur dan targetnya. Dari sini ada distribusi tiap kelasnya. Yang pertama ada 66, yang kedua 68, dan yang ketiga 65. Dan ini untuk grafik dari distribusi kelas pada dataset saya. Untuk pada kelas Kama ada sekitar 65, dan kelas Rosa itu sekitar 69, dan Canadian itu sekitar 60. Dan untuk step selanjutnya itu kita mendeteksi outlier-nya seperti ini. Nah, kalau output-nya seperti ini. Jadi di sini dia menampilkan batas bawah dan batas atasnya, dan akan menghasilkan itu jumlah baris outlier-nya itu ada 5 outlier yang dihapus. Jadi data yang tersisa itu menjadi 194 baris. Lalu step selanjutnya ada label encoding. Jadi di sini untuk outputnya akan menampilkan yang sebelum encoding dan setelah encoding seperti ini, dan untuk mappingnya yang kelas Kama itu 0, dan kelas Rosa itu 1, dan kelas Canadian itu 2. Lalu step selanjutnya tuh kita mentes data training dan data test seperti ini. Outputnya maka seperti ini. Jadi dari total dataset saya itu ada 194, dan untuk data trainingnya itu ada 155, dan data testnya ada 39. Dan ini ada distribusi kelas di data training ada segini, dan distribusi kelas di data testnya ada segini. Lalu step selanjutnya itu ada standar scalar. Jadi standar scalar ini wajib untuk metode SVM. Dan untuk outputnya seperti ini. Untuk hasil standar trainingnya setelah scaling itu menjadi 111 semua. Lalu selanjutnya ada perbandingan kernelnya. Jadi untuk outputnya nanti
dia akan membandingkan dataset saya dengan beberapa kernel, yaitu kernel linear, RBF, kernel poly, dan kernel sigmoid. Nah, di sini dia mencari akurasi yang terbaik. Dan untuk kernel yang terbaik dari dataset saya itu kernel linear. Dia mendapatkan persentase 89,74. Dan ini untuk grafik perbandingan akurasi kernel SPM-nya. Itu linear 89,74, RBF 89,74, itu linear dan RBF sebenarnya sama. Dan untuk poly itu 87,18 dan sigmoid itu 87,183. Lalu step selanjutnya di sini mencari parameter terbaik. Seperti ini, untuk beberapa parameter C itu ada 0,1, 1, 10, 50, 100, dan parameter gamma itu ada scale, auto, 0.001, 0.01, 0.1, dan 1. Untuk kernel di sini saya menggunakan RBF. Maka outputnya seperti ini. Maka di sini akan mendapatkan parameter terbaik untuk dataset saya, yaitu menggunakan parameter C-nya 50, gammanya 0.01, dan kernelnya RBF. Di sini juga akurasi CF-nya itu 96,77%. Dan ini untuk grafik dari parameter terbaiknya seperti ini. Lalu ini untuk yang terakhir itu kesimpulan evaluasi dari dataset yang saya gunakan. Itu untuk tes akurasinya itu mencapai 87,18%. Untuk CV akurasinya itu mencapai 96,77%. Dan untuk F1 scoring itu mencapai 0,866 sekian. Seperti ini. Dan ini untuk confusion matrix dari dataset Wheatsheet saya. Di sini untuk kesimpulan dari dataset saya itu memiliki 194 sampel dan 7 fitur. Untuk preprocessingnya itu mengecek missing value, mengecek outlier, label encoding, ngetes split data 80/20, dan standar scaler. Untuk model SPM, untuk model kernel yang terbaiknya itu SVM. Dan parameter terbaiknya itu C50 dan gammanya 0.01. Lalu saya juga udah mencoba membandingkan dengan menggunakan dataset saya dengan metode SVM. Dan ini untuk dari dataset teman saya itu dataset Iris. Di sini dia untuk memiliki dari dataset Iris ini memiliki 150 sampel. Dan untuk missing value-nya dia juga 0. Dan untuk outlier yang dihapus dia ada 4 baris. Jadi untuk datanya sisa 146. Dan untuk kelas di sini dia ada 3 kelas, yaitu Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Untuk parameter terbaik dari dataset Iris itu ada C yaitu 0.1. Untuk gammanya menggunakan scale dan kernelnya itu linear. Dan dia juga mendapatkan CV akurasinya 96,63%. Dan tes akurasinya itu 96,67%, dan F1 score-nya itu 0,966 sekian. Maka ini untuk confusion matrix Iris. Lalu selanjutnya untuk dataset dari dataset Mushroom. Di sini dia memiliki sampel 8124. Di sini missing value-nya dia 0. Untuk outlier yang ditemukan dia ada 4524 baris. Jadi sehingga sampelnya sisa 3600. Untuk kelas dia ada 2, kelas E dan kelas P. Untuk parameter terbaiknya dari dataset Mushroom ini C menggunakan 0.1, untuk gammanya menggunakan scale, dan untuk kernel dia menggunakan linear. Nah, di sini dia untuk CV akurasinya menafikan 100%, dan tes akurasinya 100%, dan makro F1 score-nya 1000. Jadi seperti ini. Ini untuk confusion matrix dari dataset Mushroom-nya.
ada jumlah prediksi dan persentasenya. Lalu selanjutnya untuk dataset crop rekomendasi, di sini dia memiliki 2200 sampel dan missing value-nya 0. Untuk outlier yang dihapus dia ada 432 baris, sehingga sampel yang tersisa itu menjadi 1768. Di sini dia kelasnya ada berbagai macam buah ya. Dan untuk parameter terbaiknya di sini dia menggunakan C10, gamanya scale dan kernelnya RBF. Di sini dia untuk CV akurasinya mencapai 98,44% dan untuk tes akurasinya dia mencapai 98,02% dan advance score-nya dia 0,97 sekian. Dan itu konversi matematik dari dataset crop rekomendasi. Lalu selanjutnya di sini ada dataset modified coffee. Di sini dia memiliki 1319 sampel dan untuk missing value-nya di sini ada 4177 data yang hilang. Untuk outlier yang dihapus dia ada 94 baris. Jadi total sampelnya jadi 36. Untuk kelasnya itu ada 2, dia komersial dan spesial. Dan untuk parameter terbaiknya yang digunakan dari dataset coffee itu ada untuk C 0.1, untuk gamma-nya menggunakan scale, untuk kernelnya menggunakan RBF. Untuk CV akurasinya dia mencapai 93,33% dan tes akurasinya 87,50% dan advance score-nya 0,4667. Ini untuk conversion metric-nya. Jadi kesimpulannya untuk dataset yang terbaik dari metode SVM yang saya gunakan itu yaitu dataset mushroom. Karena untuk dia akurasinya dia mencapai 100% semua. Dan untuk dataset yang kurang dari SVM itu dataset saya sendiri, dataset Wixit, dia mendapatkan akurasi yang terkecil dibanding dataset yang lain. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fauzan dengan NNP 15/2023-09. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait tugas besar machine learning dengan metode yang saya gunakan adalah klasifikasi logistik regresi. Dengan datasetnya adalah kualitas kopi atau coffee modifier. Dengan tujuannya memprediksi apakah biji kopi masuk ke dalam data spesial atau komersial berdasarkan karakteristik fisik dan lingkungan tanaman. Tahap pertama mengeload atau mengimport juga library dan juga datasetnya. Di sini kita lihat bahwa dataset yang ada adalah datanya ada 1319 dengan 44 kolom. Lalu karena kita berfokus pada data yang akan berpengaruh pada pengujian untuk memprediksi biji kopi spesial atau komersial, jadi saya menggunakan kolom yang dicek adalah total kolom cup point master kategori 1. Nah, ini yang akan menjadi data kolom utama, fitur utama. Saya mengecek dulu si spesiesnya, lalu mengecek tipe yang tidak sesuai. Lalu kita melihat baris yang membuat kolom tersebut menjadi objek, mencari tahu apakah seberapa parah data yang kosong. Ini isi dari kolom spesies sebelum dibersihkan. Lalu tipe data yang belum diperbaiki, ada objek di ininya dengan contoh pada tabel cup yang berupa teks menjadi angka, lalu menampilkan 10 top missing value terbanyak. Lalu missing value pada fitur utama, pembersihan buat data cleaning, menyelesaikan pembersihan dari kolom spesies yang bergerak kotor.
hasilnya adalah jumlah data setelah membersihkan spesifikator adalah 1311. Menangani missing value dengan hasilnya jumlah nilai kosong pada fitur utama menjadi 0 missing value-nya. Nah, karena logistik regresi adalah memprediksi, jadi dia hanya mengenal iya atau tidak, atau 1 atau 0 gitu, dimana yang satu spesial coffee akan masuk ke lebih dari 80. Kalau 0 dia akan masuk ke komersial coffee atau jika kurang dari 80. Jadi dia distribusi kelasnya dimana spesial coffee akan mendapatkan data serat 1127 dan juga untuk komersial dia hanya mendapat 180. Pemisahan data training, data dibagi dua menjadi 80 banding 20 untuk data testing dan juga data uji. Hasil dari jumlahnya, data training mendapatkan 1045 baris, lalu data uji mendapatkan 262 baris. Pelatihan data mempelajari apakah hubungan mencari bobot optimal dengan karakteristik psikopi menjadi X dan Y. Statusnya berhasil dilatih nilai pengaruh fisik terhadap keputusan spesial dengan fitur bobot. Di sini terlihat minus, mendapatkan nilai angka-angka minus. Kalau nilai positif mendukung peluang kopi menjadi spesial, kalau nilainya negatif menjatuhkan peluangnya gitu. Jadi ini menjatuhkan peluang kita untuk masuk ke spesial. Evaluasi model, akurasi, presentasi untuk di sini. Nah, ini hasilnya adalah saya mendapatkan untuk dataset kualitas kopi 73,66% akurasinya. Dengan konsol metrik prediksinya 19 asli kopi 19 banding 12, itu asli spesial dapat 57 banding 174. Mungkin lanjut aja ke dataset selanjutnya. Sini tugas dari dataset teman saya itulah spesies bunga iris. Dengan data yang dengan kolom fitur yang digunakan adalah Sosa Versor atau juga Virginical. Sama juga menggunakan metode logistik regresi. Sini mengimpor dulu data dimuat dan juga di cleaning, dulu di processing, di split juga, di standarisasi, lalu nge-training, mengevaluasi. Di sini juga mengklasifikasi spesies bunga seperti biasa, mengeload langsung ke hasilnya. Di sini untuk data set iris saya mendapatkan 93,33 dari model logistik regresi, dimana berdasarkan pengujian tahap 30 data uji, model dia memperoleh akurasi sebesar 63,33%, lalu melakukan prediksi dengan benar sekitar 93 dari setiap 100 data uji. Analisis klasifikasi report. Di sini iris sentosa matriknya precisionnya adalah 1 banding 1,00, recallnya 1,00, F1 skornya 1,00. Dari
Sini tuh menunjukkan bahwa seluruh data iris sentosa berhasil dikenal dengan sempurna oleh model. Tidak terdapat satupun data iris sentosa yang salah diklasifikasi menjadi spesies lain. Hal ini mengindikasi bahwa karakteristik dari iris sentosa memiliki perbandingan yang cukup dibandingkan dua spesies cukup jelas dibandingkan dengan dua spesies lainnya, sehingga model mudah dipisahkan oleh si modelnya. Untuk nilai untuk versi colornya di sini sama menunjukkan bahwa sebagian besar data iris versi color berhasil diprediksi dengan benar, namun masih terdapat beberapa data yang mengalami kesalahan klasifikasi. Bisa 9 dari data iris vector color diprediksi dengan benar, satu iris versi color diprediksi dengan iris Verginsal. Untuk di sini konsol metriknya sentosa dengan aktual sentosanya adalah 10, lalu inverse colornya 9 dan iris Verginsalnya 9. Untuk kesimpulannya berdasarkan hasil pengujian, performa yang sangat dalam mengklasifikasi spesies bunga iris dengan akurasi 93,33%. Model berhasil mengklasifikasi seluruh data iris sentosa dengan tingkat keberhasilan 100%. Sedangkan untuk iris versi color dan iris versi Verginsal masing-masing memperoleh nilai Persika Recall dan juga equalnya sebesar 90%. Untuk dari analisis conversion metric menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 kesalahan prediksi dari total 30 data uji, yaitu pertukaran klasifikasi antara iris versi color dan juga iris versi Verginsal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa algoritma logistik memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan kualifikasi multi-kelas pada dataset iris dan layak untuk digunakan. Oke, selanjutnya ke dataset yang lain. Sini menggunakan dataset jamur atau mushroom. Apakah jamur liar ini aman dimakan atau beracun, dan atau apakah mematikan berdasarkan karakteristik dari fisiknya. Biasa kita mengimport library melot dari dataset dan juga cleaning, lalu fitur engineering mengubah beberapa encoding, melakukan processing encoding di dimensi vektor X. Setelah di encoding menjadi 91 kolom baru, lalu splitting data dan juga scaling, pembersihan atau menormalisasikan data dibagi menjadi 80/20%. Lalu data training, melatih modelnya, mengevaluasi hasil dari logistik regresi mushroom. Akurasinya adalah 100%. Akurasi yang didapat adalah 100%. Sangat bagus untuk logistik regresi. Model mencapai 100 ini dengan nilai processing recall-nya adalah F1 sebesar 1/1,00 pada seluruh kelas. Lalu untuk control metriknya terdapat kesalahan klasifikasi di mana seluruh 84 jamur edible dan juga 782 jamur poisonous berhasil diprediksi dengan benar,
Selain itu, eksperimen menghapus fitur odol atau bau membuktikan bahwa model tetap mampu mencapai 100% sehingga mengkarakteristikkan visual jamur ini menjadi kemampuan yang diskriminatif yang sangat kuat. Dengan demikian, untuk model ini regresi sangat efektif untuk tugas klasifikasi jamur dataset mushroom. Lalu ke selanjutnya yaitu menggunakan dataset biji gandum dengan fiturnya ada Kama, Rosa, Cendian. Biasa kita mengimport library, lalu mengelola data, memverifikasikan konfirmasi, mengevaluasi. Dengan hasilnya adalah mendapatkan 87,50% untuk dataset kualitas gandum, memberikan performa yang sangat baik pada sistem tanaman pertanian ini dengan akurasi 87% dari total 440 data uji. Sebanyak 482 data berhasil diprediksi dengan benar. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk dataset wet seed ini atau kualitas gandum ini sangat cocok untuk model regresi logistik. Juga ada yang terakhir ada dataset yaitu crop recommendation. Seperti biasa saya mengimport dan melakukan data processing, model training, mengevaluasi, visualisasi dari konversi metriknya, dan hasil dari datanya asal data latihnya modelnya yaitu mendapatkan nilai 92,27%, di mana F-score-nya banyak sekali yang mendapatkan 1,00. Ini juga rekomendasi tanaman pertanian dengan konversi metriknya. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari 4 dataset yang dipakai, di mana model yang terbaik untuk dataset yang terbaik untuk model logistik regresi adalah ini yang tadi yang bernilai 100, yaitu dataset dari jamur. Jamur mendapatkan 100%, lalu bunga iris mendapatkan 93,3%, lalu ini data gandum mendapatkan 87%, lalu yang terakhir yaitu crop recommended yaitu mendapatkan 97%. Sedangkan data yang kopi kita mendapatkan akurasi sebesar 73,66%. Hasil dapat disimpulkan bahwa data kopi ini menjadi data atau model yang tidak cocok untuk logistik regresi. Yang terbaik adalah data dari jamur yaitu mushroom tadi mendapatkan 100% akurasinya. Mungkin sekian dari saya dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Selebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hanif Fahmi dengan NRP 1523056. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proses eksperimen, implementasi dan analisis dari algoritma decision tree atau pohon keputusan yang saya terapkan pada dataset mushroom atau jamur
serta 4 dataset lain milik rekan sekelompok saya. Kita mulai. Permasalahan utama, mengapa klasifikasi ini penting. Untuk studi kasus utama saya yaitu membedakan jamur yang layak makan atau beracun. Di sini kesalahan deteksi visual bisa berakibat sangat fatal bagi nyawa manusia. Oleh karena itu, tujuan utama eksperimen ini adalah membangun sebuah model machine learning yang tidak hanya akurat tapi memiliki tingkat recall yang sangat tinggi pada kelas beracun ini, agar tidak ada satupun jamur bahaya yang lolos terprediksi aman. Untuk menjawab permasalahan tersebut, di sini saya menggunakan atau memilih algoritma decision tree. Mengapa? Karena ini berbeda dengan neural network atau neural network yang bekerja sebagai kotak hitam atau black box. Jadi ini pohon keputusan adalah model kotak putih, yang artinya kita bisa melacak logika komputernya. Model ini bekerja dengan cabang-cabang keputusan yang hierarkis berdasarkan aturan kondisional atau if else. Di belakang layar ini, algoritma ini menggunakan rumus matematis yang disebut Gini inputi untuk mencari titik potong yang paling bersih atau murni. Untuk proses implementasinya di sini saya ada loading data dan pembersihan, lalu ada beberapa proses pre-processing, lalu melakukan hyperparameter, lalu splitting data. Kita lanjut saja ke si programnya ini. Di sini load datasetnya dulu, lalu menampilkan 5 baris pertama dan menampilkan informasi datasetnya. Di sini datasetnya berisikan 22 kolom dengan setiap barisnya berisi ada 8.124 data. Dengan tipe datanya itu objek atau huruf semua. Mungkin kita lihat di sini si dataset mushroomnya ini, ya, di sini berbentuk huruf semua ya. Lalu di sini waktu kita cek, kita lihat di sini ada stalk root. Di bagian kolom stalk root di sini ada missing tanda tanya. Lalu kita cek menggunakan, ternyata benar di kolom stalk root itu ada data missing value-nya yang berjumlah 2480. Sedangkan di kolom lainnya itu tidak ada. Lalu di sini saya mengatasinya dengan menggunakan modus atau nilai yang paling banyak muncul. Lalu selanjutnya di sini saya memisahkan target dan fitur. Kan targetnya itu jamur beracun dan tidak, ini dipisahkan dengan 22 fitur lainnya. Fitur ini yang kolom-kolomnya. Lalu melakukan encoding. Di sini karena si algoritma decision tree ini hanya bisa mendeteksi angka, tidak bisa huruf, karena huruf itu seperti X yang lain-lain itu tidak bisa terbaca oleh decision tree. Jadi di sini kita mengubah dulu semuanya menjadi angka. Di sini saya ubah jadi 0 dan 1. Untuk
enable itu yang bisa dimakan menjadi 0 dan P poisonous menjadi 1. Lalu di sini saya begitupun dengan fitur-fitur lainnya. Begitu di sini pun saya menggunakan one hot encoding. Di sini encoding fitur karena kan tadi fiturnya itu ada 22. Tapi satu kolom atau satu fiturnya ini berisikan lebih dari satu data seperti bell, consignal, convert, flat, knobs, sunken. Nah, jadi si satu fitur ini kita akan membuat jadi cabang lainnya. Jadi misalkan si fitur atau kolom tab set ini akan menjadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nantinya ada subset bell, subset conical, subset convex, flat, knobat, dan sunken. Masing-masing jika bell itu akan jadi 1 dan bukan bell itu akan jadi 0. Semuanya akan seperti itu. Jadi akan menghasilkan 94 fitur baru yang awalnya itu cuman 22. Awalnya itu cuma 22 menjadi 94 fitur. Lalu di sini membagi data testing dan data training. Di sini untuk standar saja. Di sini 20/80 jumlah data latih atau training itu 80% atau 6.499 baris, dan data testing atau data ujinya itu 1.625. Setelah itu kita latih modelnya menggunakan decision tree, lalu mengajari model menggunakan data latihnya, tim menebak, akurasi, presisi, dan lain-lain. Di sini mendapat hasilnya itu bisa dibilang perfect 1111. 111 ini biasanya itu overfitting ya. Kalau kata asli itu overfitting. Lalu di sini ngebuat si pohon keputusan yang tadi ini. Nah, di sini pohon keputusannya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kedalaman pohon dengan odor itu bau yang di bawah 5. Jadi paling tinggi itu yang paling berpengaruh itu ada di odor N. Odor. Di odor tabusinus. Jadi paling berpengaruh itu ada di odor. Di sini terus kalau jika ingin menyimpan modelnya itu tinggal simpan. Lalu karena tadi kan ini hasil itu 111, perkiraannya itu overfitting, lalu kita coba cek menggunakan grafik dan ternyata benar begini. Nah, di sini si akurasi data ujinya itu mengikuti si data latihnya itu. Jadi jika kita menginput data jamur baru, itu si hasil tadi itu akan hancur atau tidak mengenalinya. Jadi ya
fitting lah. Lalu di sini saya melakukan tuning model. Parameternya di sini saya menggunakan kedalaman pohonnya itu 3. Kita coba kedalaman pohon mater 3 111. Nah, di sini mendapatkan si akurasinya itu 0,98. Di sini mungkin lebih bagus dari tadi ya, daripada yang perfitting itu. Lalu di sini kita simpan si modelnya itu. Lalu di sini membuat si confusion metric. Di sini menggunakan yang udah dituning. Lalu ini ada classification reportnya. Ini ada yang tadi yang akurasinya 1/1, yang kemungkinan overfitting, yang lalu udah dituning. Di sini saya tidak mencoba input data baru. Kenapa? Karena di sini kan udah ada program. Nah, yang ini di sini ini ngebagi si 20% datanya itu di sini tuh, jadi komputer atau model itu benar-benar tidak mengenali si data 20% ini. Jadi cuman mengenali si data yang 80%. Jadi bisa dibilang ini tuh data baru lah, yang baru dikenali oleh model dan dilatihnya, dan mendapatkan akurasi yang tadi yang 1 dan yang sudah dituning. Lalu di sini kita menggunakan perhitungan manual. Kita ambil sampel 10, karena jika menggunakan semuanya ada 8.000 itu gak mungkin. Di sini perhitungan total datanya itu 10 dengan gini importingnya 4. Lalu cabang kiri yang odor, jumlah data itu 3, cabang kanan yang 3. P itu kan tadi itu beracun, yang P3 itu jumlah datanya itu 3, dan yang tidak beracun itu jumlah datanya itu 7. Lalu hasil akhirnya itu 0,42. Sekarang kita coba juga yang menggunakan rumus bawaan library-nya. Kita ambil 10 sampel data. Nah, untuk yang menggunakan library itu juga hasilnya sama, 0,42, sama seperti yang tadi ya. Di yang input manual ini kenapa menggunakan yang odor atau bau, kenapa tidak yang lain-lain? Karena jika dilihat dari yang sebelum-sebelumnya, nah di sini itu si komputer mengenali yang paling berpengaruh itu ada di odor. Nah, si komputer ini mengenali odor atau bau, jadi yang bau yang paling berpengaruh untuk si jamur beracun atau tidaknya. Dan mungkin kita juga cek jika odor dan yang lain dengan fitur lainnya. Nah, di sini kita cek, kita bandingin dengan fitur lain. Ini ternyata si gain odor itu lebih berpengaruh, dengan akurasinya itu 0,42, sedangkan seperti yang capsep itu 0,12. Kesimpulannya ini, odor ini dipilih sebagai root node karena information gainnya jauh lebih besar. Sebenarnya si komputer juga udah mengenali ya dari awal juga. Nah, yang paling berpengaruh itu ada di odor. Ini untuk si pelatihan dataset saya. Kita coba dataset yang lainnya. Kita coba yang Diki. Coba lihat yang Diki.
di kini kita siapin datasetnya, lalu kita load juga, kita siapin testing dan trialnya. Lalu di sini mencari kedalaman pohon terbaik. Di sini tidak seperti yang punya saya ini kan menggunakan default sebelumnya ya. Nah sebelumnya itu menggunakan default sentrinya itu konfigurasi bawaan lah bisa dibilang. Di Diki ini kita mencari yang paling terbaik, jadi depth range nya itu 1 sampai 10. Datanya ini kecil ya yang Diki itu. Lalu gambar kurva overfittingnya, kita lalu perhitungan manual, visualisasi pohon keputusannya. Ini yang kurva Diki, kurva overfittingnya. Lalu ini kedalaman pohonnya. Lalu ini pembuktian yang manual versus library. Di yang Diki itu valid ya, sama. Lalu di kedalaman pohon di dataset Diki ini paling banyak tuh 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ini yang manual, ini menggunakan library, hasilnya itu sama ya, valid gitu. Lalu ini ada akurasinya dan classification reportnya. Akurasinya itu dapat 0,82 atau 82%. Sini ada conversion metricnya juga. Sama seperti yang di saya, karena kan di sini di saya itu jadi mungkin si enable atau bisa dimakan itu bisa dimakan, tapi terdeteksi bisa dimakan atau tidak beracun itu 813, sedangkan di sini tuh kedeteksi bisa dimakan, harusnya itu bisa dimakan enable, tapi komputer terdeteksinya itu beracun ada 1. Begitupun sebaliknya, komputer itu mendeteksi poisonous dan benar poisonous itu ada 781. Sebaliknya komputer itu mendeteksi poisonous tapi sebenarnya itu enable itu ada 30. Begitupun yang Diki. Karena Diki ini ada karma, rasa, kandian. Kita lihat yang lainnya di Irfan. Di sini dataset seed biji gandum. Di biji gandumnya itu hanya ada 3 kelas, karma, rosa, kandian. Nah, ini yang Irfan, dataset Irfan ini ada iris, bunga iris, tanaman iris. Tampilkan info datasetnya. Datasetnya berisi 5 kolom dengan jumlah datanya itu masing-masing 150. Dengan tipe datanya itu angka ya, dan ada huruf. Ini sama seperti sebelumnya, split test, jadi 20 banding 80. Sama seperti yang Diki di sini, sama seperti yang Diki dan berbeda dengan yang saya kan. Saya tuh tadi seperti yang sebelumnya di Diki ya, si kurvanya itu menggunakan default atau konfigurasi bawaan. Yang Irfan, Diki atau teman-teman yang lain ini udah langsung menggunakan si pohon keputusan yang terbaik. Jadi langsung si komputer itu mencari pohon keputusan yang terbaik. Jadi gak perlu kita coba-coba tuning model lain. Nah, di sini dapat akurasi trennya itu 098, lalu akurasi tesnya itu 096. Mendapat klasifikasi report, berarti dengan akurasinya itu 0,97.
kita muat, kita bagi datasetnya. Ini kurva overfitting. Nah, jadi si akurasi datanya, data ujinya itu tidak mengikuti si data latih ya. Berbeda seperti yang overfitting saya tadi yang sama. Ini ada evaluasi laporan klasifikasinya, confusion metricnya. 3 kelas: iris sentosa, iris versicolor, iris virginica. Di sini menggunakan situng manual. Di sini kita menggunakan Fatal Leg. Total data dan input ini awal 6, tempat begitu split 0, dan informasi guide-nya itu 0,5. Kita coba menggunakan yang library, input 10 data juga sama. Nah, ini sampel ini yang menggunakan dataset asli. Di sini ini pohon keputusan yang tadi yang awal ya, dengan ternyata dapat pohon keputusannya itu 3, dan yang paling berpengaruh itu Fatal Ledge. Nah, kita juga tadi yang di manual menggunakan Fatal Ledge juga. Nah, betul sama Fatal Ledge. Jadi kan karena komputer itu udah defaultnya itu udah paling berpengaruh itu yang mana Fatal Ledge, jadi kita gunakan Fatal Ledge yang di perhitungan manual. Ini pohon keputusan yang manual tadi, hasil itu sama ya, saya menggunakan library, jadi valid lah sama. Perhitungan manual dan library menggunakan sampel 10 data. Untuk yang ini yang seluruhnya pohon keputusannya itu 3 yang Irfan itu. Dengan akurasi 0,97. Lalu kita coba yang Yusuf. Berarti yang Irfan ini besar, yang Diki ini akurasinya juga 0,82. Satu 0,98. Di sini ada dataset Yusuf crop recommendation. Ini banyak, ada 7 kolom dengan masing-masing datanya berjumlah 2200. Di sini seperti sebelumnya, split data 20/80. Di sini lalu mencari kedalaman pohon terbaik. Model membuat conversion matrix, membuat report. Di sini dengan base kedalaman pohonnya itu ada 13, karena dataset Yusuf juga mungkin kompleks ya, atau banyak. Kedalaman pohon itu 13. Dengan klasifikasi reportnya seperti ini. Lalu akurasi trend mendapat 0,99, akurasi tes mendapat 0,98. Di sini kita cek kurva overfitting. Ternyata hampir mendekati overfitting, hampir mendekati yang seperti tadi 1. Dan tidak. Lalu di sini confusion matrix. Di sini fiturnya ada bukan fitur, di sini kelasnya itu ada banyak.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dengan 22 kelas. Padahal fiturnya hanya sedikit, fiturnya tadi cuma ada 7. Ini untuk yang perhitungan manual dan perhitungan library. Ini input di awal info, sampel awal. Ini menggunakan sampel jagung dengan curah hujan rainfall. Benar kan rainfall? Nah, ini paling berpengaruh, ini rainfall. Jadi valid. Di sini kita coba karena pohon keputusannya itu ada 13. Di sini menampilkan 2 aja karena biar muat di layar gitu. Ini yang hitung manual dan hitung menggunakan library dengan sampel 10 data. Untuk hasilnya sama ya, jadi valid. Ini ada akurasi tes dan akurasi trennya. Jadi akurasi pelatihan dataset Yusuf ini 98%. Yang terakhir kita coba yang Fauzan. Sama seperti sebelumnya gitu, load data menggunakan fitur jumlah data dibersihkan. Kita cek kolom yang memiliki missing value karena dataset hujan ini kompleks ya. Coffee data hujan ini kompleks, ada huruf-hurufnya, ada angka-angkanya, tahun ya, datanya kompleks di sini. Kita cek missing, kita cek data yang dibersihkan, kita cek missing value, ada banyak ya missing value. Nah di sini total baris data awal itu 1319, lalu setelah dibersihkan ada 1155. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan yang baik-baiknya 80 training, 80 testing. Kita latih, lalu kita melakukan prediksi data testing, evaluasi hasil, visualisasi pohon keputusan. Kita mendapatkan klasifikasinya nih. Hasil akurasinya ternyata paling kecil. Yusuf tadi 98, Irfan 7, Diki 82, Paujan ini paling kecil ada di 67, 68 bisa dibilang. Karena datasetnya itu kompleks ya. Lalu pohon keputusannya ada 1, 2, 3, 4, 5, mendapatkan 5 pohon keputusan terbaik. Kita hitung yang manual hingga 10 sampel data, dan hitung juga yang menggunakan library 10 data. Deteksi wasted dan natural. Nah, hasil manual dan menggunakan library hasilnya sama atau jadi bisa dibilang valid. Pohon keputusannya ini. Ini ada conversion metricnya. Natural atau dry, odor, wet natural atau honey, semi washed atau semi pulpet, washed wheat. Jadi mungkin
hasil akhirnya jadi ini ada hasil perbandingan si eksperimennya yang telah saya lakukan. Di sini mendapatkan si mushroom, dataset mushroom atau dataset saya sendiri dengan akurasinya itu 0,92 dengan melakukan tuning dengan kedalaman pohon keputusannya itu 3, yang awalnya itu ada 1 2 3 4 5 6 7, kita tuning di 3. Jadi kita tuning di 3, kedalaman pohonnya 3 aja mendapatkan akurasi yang dari 1 dengan pohon keputusannya itu 7 menjadi 0,98 dengan pohon keputusannya itu 3 kedalaman. Pada dataset Diki sheet dengan pohon kedalamannya itu 5, 2 3 4 5 dengan akurasi 0,92. Pada dataset Irfan Iris dengan kedalaman pohonnya itu 3 dengan akurasi 0,97. Pada dataset Yusuf crop recommendation kedalaman pohonnya itu 13 dengan akurasi sama seperti dataset milik saya 0,98. Lalu ada Coffee dataset Fauzan dengan kedalaman pohonnya itu 5 dengan akurasi paling kecil 0,68. Jadi dataset terbaiknya itu ada di dataset milik saya sendiri mushroom dan dataset Yusuf crop recommendation dengan akurasinya 0,98. Lalu diikuti dengan dataset Iris Irfan 0,97, beda 0,01. Lalu ada dataset Diki dan paling kecil ada dataset Fauzan 0,68. Di sini sebagai kesimpulannya, algoritma decision tree terbukti sangat efektif, efisien, transparan, performa 98% yang didapatkan dipadukan dengan teknik mitigasi overfitting yang tepat, menjadikan model ini sangat layak untuk diintegrasikan lebih lanjut. Mungkin demikian pemaparan dari saya mengenai implementasi decision tree. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.